Oke guys, kembali lagi bersama kita nih berdua, nggak bosan-bosan lagi untuk menghibur kalian bersama Baca. Oke, kita mulai aja dengan pantun, oke? Boleh dong. Nah. Iya dong, pantun dan sekali-sekali. Kali-kali kita pantun. Ntar dulu, Iya. gue mikir dulu ya. Yang cakep tapi. Siap. Asia. Beli momogi rasa beras merah Cakep. dicampur mie. Minumnya teh Sri-Sri. Cakep. Kembali lagi bersama kita di Sari Pamili. lumayan. Tapi dulu geser. Tapi beli momogi dicampur beras merah, dicampur mie. Sebelum gimana sih? Yo, kenyang coy. Gue juga ada nih pantun nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke pasar Cisarua, Cakep. beli ikan Belikan di tanah Jawa. di tanah Jawa. Anjay. Kembali lagi bersama kami berdua Oke, cakep. di Sari Pamili. Gak apa-apa ya, gak nyambung dikit lah. Yang penting kan ada ituannya. Sari Pamili. Jadi gini, gua itu ini ya. Enggak, tar dulu. How are you? I'm fine, thank you. Oh yes, nice. And you? I'm good. It's very well. Well done. Well done. Oh no. Bingung. Well done kan itu kan tingkat kematangan kan well done. No, because just all is brands all of me. Now, I but with my head la liur I. Jadi lupa gua tadi mau nanya apa kan? Mau nanya apa? Mau nanya jalan kesuksesan. Nice. Oh iya, lupa gua. Buat penonton Sari Pamili, semoga sehat selalu ya. Nonton Sari Genius ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang lagi sakit disembuhkan oleh Amin, Allah, diangkat amin. penyakitnya. Amin. Yang nggak punya duit tiba-tiba ada di kantong Amin. 5 miliar ya kan. Apa berat-beratnya, yang penting duit ya kan. Yang lagi butuh healing ya. Mudah-mudahan bisa healing ya kan. Ya, Iya. mana kek, ke belakang rumah kek, ke depan rumah kek. Nah, mudah-mudahan aja ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe SA SA E RE AB Sakrebe. serebek. Ya, pokoknya itulah ya. Terus di like, di komen. Jangan lupa komennya guys. Iya, komen-komennya ya guys. Itu komen kalian itu ya untuk tali persaudaraan, apa, supaya kita itu menjalin silaturahmi, siramelami, S S SE 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 goblok. Supaya kita itu bisa menjalurkan silaturahmi. Nah, kalau kita udah menjalin silaturahmi,
Insya Allah itu akan panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. dipanjangkan duitnya, dipanjangkan umurnya. Amin. Panjangkan duitnya kayak gimana? Duitnya panjang, duit cepean. Oh. Duit-duitan tapi. Tapi gue mau sedikit cerita nih buat motivasi kalian-kalian yang mau diet. Oke. Gue kasih inilah sedikit cerita buat kalian proses diet gue gitu kan. Kenapa? Ya. Hah? Kecolok. Colok. Jadi lu mau berbagi inspirasi nih masalah diet ya? Iya, betul Ya, sekali. betul sekali. Jadi adik gue ini guys, dulunya itu dia lebih gendut daripada gue. Jadi ya mirip-mirip sama Bagong. Lu tau Bagong kan? Ya nggak jauh sama gue juga sih. Jadi gue dulu itu Gimana tuh? kiloannya itu 89. zaman dulu itu berapa sekilonya? 12.000. Udah kayak ngiloin besi lu. Enggak serius. 89. Hampir 90 lah. Waktu itu iya benar. 89. Iya. Jadi berat 89 90 itu guys, itu lo pada umur berapa? Soalnya kan kalau misalkan dia umur sekian, terus juga jadi dia itu memang sesuai gitu. Tapi ini dia nggak sesuai karena umur lu baru berapa kan. Jadinya lu dianggap jadi obesitas lah, gendut. Gua waktu itu umuran 12 SD S6. SD kelas Iya, 6. mau SMA Berarti sekitar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-an lah. 13-an ya? Ya, 13-an. Segituan lah. Gua mulai gua diet itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Mau naik ke kelas 3 lah. Jadi ini yang dibutuhkan oleh Sari Genius ini, para penonton kita itu, yang pertama apa tuh yang menginspirasi lu tuh biar lu tuh bisa kurus kayak gini gitu? Salah satu inspirasi gua itu adalah Enggak, bukan itu, bukan inspirasi lu, tapi apa sih yang motivasi. Iya, yang pertama kali kok, aduh gue harus kurus nih, gue pengen kurus nih gitu. Apakah lu karena pengen ngejar cewek? Apakah lu pengen jadi atlet? Atau lu pengen ada gimana gitu? Apa lu karena cuman kayaknya gue jelek deh kalau gendut gitu-gitu? Apa tuh yang membuat lu bisa kayak gitu? Salah satunya sih ya gua itu karena lu sih. Karena gua. Iya. Karena gua. Lu pernah ngomong apa? Gua lupa gitu. Gue dulu pernah ngomong gini sama lu. Waktu gue balik dari Medan, gue bilang, lu gendut banget, jalan like hitam hidup lagi, gue bilang kan. Iya benar. Nah, tapi gue juga bilang sama lu gini, tapi lu jangan sakit hati ya. Apa namanya tuh? Lu harus berpikir. Bukannya gua nggak bersyukur punya berat badan yang segitu, jadi pengen lebih apa sih, lebih ringan lah gitu maksudnya. Ringan tubuh. Sebenarnya begini kalau menurut gua ya bukannya masalah bersyukur atau enggak. Kalau masalah itu, setiap manusia itu bukan diharamkan, bukannya dilarang, enggak, tapi memang setiap manusia itu memang harus berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Iya. Segala satu hal yang kita lakukan selama itu positif, itu Allah juga nggak bakalan ngelarang gitu. Maksudnya memang kita harus seperti itu gitu. Itu kan demi kesehatan juga ya kan? Iya, betul sekali. Disitulah gue pengen pasti gue bisa nih. Masa orang-orang di sana bisa, gue nggak bisa ya kan? Bener That's gak? right. Iya. Alright. Gue coba hari demi hari rutin gue jogging, And then? lari, jogging, lari. Kalau libur sekolah gue pagi-pagi. Itu ada yang lu itu nggak? Ada yang lu pakai nggak, atau entah lu pakai
atau bawa-bawa berat larinya Oh atau enggak, gue cuman pakai itu doang. Gue pakai jas hujan. pakai jas hujan doang Ya, gitu. biar keringatnya itu lebih banyak. Oh iya betul. Terus gue juga ikut ekskul kayak gitu. Jadi Ekskul, jadi lebih banyak kegiatan gitu. iya betul. Yang tadinya gue pulang sekolah langsung makan tidur, sekarang pulang sekolah lari. Kalau nggak ada kegiatan, entah apa kegiatan di sekolah, main futsal kayak apa, gue ikut. Berat ya, berarti berat ya. Bisa Ya. rutinitas yang lu biasa ini jadi lu rubah pasti berat kan itu. Berat. Biasanya gue kan main sama temen-temen kan, main kemana kan. Tapi gue itu harus handle itu gitu. Buat gue konsisten buat diri gue gitu, Iya, biar betul. gue bisa kurus gitu. Sebenarnya gue pengen main, pengen ini, tapi nanti juga bisa lah kalau gue udah berhasil gitu kan. Iya benar. Nah, di proses pertengahan bulan keempat, gue depresi. Dalam artian gue depresi itu ya kayak nyerah gitu. Bulan keempat itu berarti lu udah 4 bulan yang menjalani Iya, itu gitu. udah 4 bulan. Udah Gua 4 bulan, berarti itu belum berhasil. belum berhasil. Jadi Karena- ada nggak sih sedikit perubahan gitu dalam diri lu gitu? Perubahan ada. Berapa Perubahan kilo turun lu? Paling turun 8 kiloan lah. 8 kilo ya. Iya. Cuman dari segi kan gue tuh makannya itu nggak makan nasi gue sebenarnya. Gue nggak makan nasi, pokoknya nggak makan yang digoreng, pokoknya nggak makan yang berminyak-minyak lah. Selama 4 bulan itu, gue makan daun singkong direbus, terus ubi direbus, telur direbus. Itu lu kiat-kiat dietnya itu dari mana tuh? Apa lu cuman baca internet doang? Apa ada dari inspirasi misalkan dari siapa lah gitu? Entah ada atlet yang ini gitu, siapa inspirasinya itu? Dulu gue pernah baca-baca sedikit tentang diet OCD, Deddy Corbuzier. Oh berarti yang menginspirasi lu selanjutnya itu Deddy Corbuzier. Iya. Yang memotivasi lu tuh gua. Yang menginspirasi itu berarti Deddy Corbuzier. Iya, keren banget dia sih. Gue baca-baca sedikit karena gue pahamin, gue jalanin, cuman gue nggak tergantung ke OCD ya kan. Iya, karena Gue cuman sebisa gue lah, gue cuman bisa beli ini gitu kan, gue makan ini. oh ya, jadi intinya kan mungkin kalau yang Om Deddy Corbuzier lakukan itu kan dia mungkin ya dia semuanya memadai ya kan. Iya. Dan sedangkan lu dengan keterbatasan lu ya udah lu, tapi lu dengan konsepnya Om Deddy itu diet OCD itu, tapi lu dengan keadaan lu lah pokoknya gitu kan. Iya, gitu kan. Nah, kayak gitulah. Terus 4 bulan itu gue kelihatannya pucat gitu, kayak apa ya, kayak kurang darah gitu, jadi nggak ada energi gitu. oh jadi kayak inilah kayak mayat hidup lah ya kan. Iya, jadi kayak lemes gitu kan, nggak makan nasi kan. Iya. Pasti badan itu biasa kita makan nasi, kita nggak makan nasi pasti drop gitu, Iya. karena nggak ada kekuatan gitu. Iya, maksudnya. karena bukan gue nyalain orang Indonesia ya, bukan emang, tapi emang mungkin budaya kultur Indonesia itu kalau kita belum makan nasi itu dianggap belum makan gitu. Iya, benar. Jadi artinya kayak lu makan gorengan nih, ya misalkan 5 plastik nih, tetap aja kalau lu belum makan nasi mau tanya lu udah makan belum? Belum gitu kan. Iya. Misalkan lu udah makan roti nih, makan roti sobek, misalkan makan roti tawar, udah habis 5 plastik lah roti ya kan. Lu ditanya, lu udah makan belum? Pasti jawabannya belum kan? Belum, karena belum makan nasi. nasi. Iya betul. Nah, di situ di 4 bulan itu gue depresi. Depresi lu, tapi nggak nyampe jegang-jegang gini juga Enggak kan? lah, maksudnya ya kayak frustasi lah gitu. frustasi Iya. gitu. Kok cuman segini gitu. Ekspektasi gue lebih dari, harusnya gue Udah kurus lah. kurus gitu maksudnya. Ya. Rupanya cuman dapat 6 kilo kurangnya. 8 kilo kurangnya. Berarti mungkin bisa jadi kalau lu nggak diet
itu bisa jadi lu lebih gede, bisa jadi karena lu udah berusaha sedemikian, udah berusaha keras, ternyata lu masih segitu gitu kan. Iya. Nah, di situ gua karena emak juga nggak ngedukung gua diet. Buat apa sih lu diet katanya? Mak kasihan kali ngeliat lu ya. Iya, sebenarnya dia kasihan karena kelihatannya lemes gitu, pucet, mukanya pias. Nggak bergairah gitu Iya, ya. pias itu kayak pucet gitu kan. Hmm. Jadi emak ngelihatannya kasihan gitu. Ya udah makan aja sih, ngapain diet gitu. Nah, di situ mulai tuh terganggu pikiran gua. Jadi makan nggak. Akhirnya gua makan tuh. Alah. Langsung masak mie 2 tuh. Anjay. Campur nasi. Pokok. Berhasil itu selama 2 tahun ya? 2 2 tahun. tahun gua diet 2 tahun nggak makan nasi, makan ubi-ubian, olahraga terus, nggak dikendorin terus. Gua ekskul tinju, gua ekskul paskibra, gua ikut apa ya gua ikutin. Berarti lu full lah, aktivitas lu full ya kan? Iya. Nah terus gua. itu selama lu diet ya, selama lu diet itu kayak gimana ya, kayak apa sih, kayak apa aja sih yang lu lakuin gitu? Kayak misalkan tuh lu tuh kayak apa ya, maksudnya jam lu nya itu jam berapa gitu? Misalkan apa lu olahraganya cuma di pagi doang, atau harus kayak makan nasi pagi siang sore gitu? Nggak, pagi gua sarapan telur rebus 1 biji, 2 biji. ya, sama ubi. Pokoknya habis makan telur gua makan ubi. Lu makan telur makan ubi. Iya. Singkong apa ubi apa tuh? Singkong. Oh singkong. Terus? Iya. Nah di situ udah minum, istirahat sebentar, baru gua lari, balik lagi ke rumah. Gua nggak makan lagi, gua minum doang, minum air putih. Terus tuh lu nahan lapar itu kan, gua kan pernah diet juga kan. Gua juga pernah sempet turun banyak, cuman gua makan banyak, jadi gua udah nggak kayak lu, gua nggak bangkit lagi, tapi gua ya udahlah gitu jadinya kan. Nah itu jadi kayak lu pas nahan lapar kan, kita kan orang diet itu kan nahan lapar tuh kayak, aduh gua lapar banget ya, aduh yaudahlah gua makan aja gitu kan. Enggak, itu karena itu lu dirasain gitu. Oh lu waktu itu ikut tinju tuh nggak ini ya, nggak ada niat sebenarnya ya? Sebenarnya gua nggak ada niat buat ikut tinju. Cuman niat gua itu tinju itu gua cuman pengen ngambil keringet doang gitu, maksudnya. Nggak fokus. Tapi itu tinju apa gitu? Apa cuman tinju biasa? Apa lu kayak ikut apa sih namanya tuh, kayak ada lombanya? Oh iya, lomba. Ada gitu. lombanya. Dulu lomba. Itu sampai berapa kali lu tanding bisa? Cuman sekali doang sih. Oh sekali tanding doang lu? Iya, sekali tanding doang. Oh berarti sekali latihan, sekali apa itu, sekali lomba, sekali tanding doang gitu udah? Iya udah. Oh, karena gitu. kan gua keburu lulus SMA. Jadi gua gitu. mulai ikut tinju itu kelas 3. Kelas 3 SMA gitu. Iya. Jadi mau dilanjutin gua udah lulus gitu, maksudnya. Emang dia dari kelas berapa itu tinju itu harusnya? Sebenarnya sih kelas 1 juga udah ada ekskulnya. Cuman gua baru minat tuh dari kelas 3 maksudnya. Oh, jadi gua ngeliat oh seru kayaknya nih, keringatnya banyak gitu ya kan. Baru gua nanya ikut, ya udah ikut, boleh. Ya udah. Jadi begitu. Jadi pengalaman juga sebenarnya itu yang pertama kalau kita mau apa-apa yang penting niat. Ya yang penting niat sama konsistensi ya kan. Pasti kalau udah niat, kalau udah konsisten pasti bisa. Iya benar. Gak ada yang nggak mungkin. Ya jadi guys, sebenarnya tuh ya, buat kalian mungkin yang kayak masih ngerasa sama sih dengan gue juga gitu kan, kayak gitu tuh kadang-kadang tuh, kok gue gini-gini aja gitu ya kan, kok gue nggak pernah bisa maju, atau lu maju cuman stuck di situ gitu, gimana? Gue yakin itu sih kayak yang adek gue lakuin gitu. Jadi ketika dia berusaha untuk berusaha untuk ngurusin badan, ternyata dia
apa namanya tuh, kayak nggak jadi kan, jadi kayak maksudnya kayak inilah, kalah lah gitu, nggak Kalah, jadi iya. kan, ya nggak jadi akhirnya. Nah itu jangan sampai itu, tapi kita bangkit lagi, berusaha lagi gitu. Iya. Jadi harus. itu intinya tuh begitu. Jadi guys, intinya tuh kita harus terus, ketika kita jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit terus sampai berhasil. sampai titik darah penghabisan ya, Nah. intinya gitu. Karena gue juga ada sedikit pengalaman gue guys. Gue itu bukannya ini ya, gue emang sih gue bukan apa-apa ya, ini hanya sedikit pengalaman gue aja. Dulu gue itu sering keluar masuk kerjaan karena kayak apa namanya tuh, ada masalah lah gitu kan, entah itu sama temen yang gak enakin, terus kayak apa bosnya gitu yang gak enak, atau karena pekerjaannya yang gak gue senengin, gak gue mau gitu kan. Nah sedangkan kita kan dituntut untuk mencari cuan kan. Nah itu tuh pas gue itu gue keluar, gue pernah kerja di Alfamart, gue keluar, gue pernah kerja di nasi padang, di apa aja gue kerjain, tapi gue itu nggak pernah ada yang lama, paling lama 6 bulan. Tapi setelah gue apa namanya itu masuk ke satu kerjaan, dan gue merasakan hal yang sama, dan gue berpikir kalau gue terus-terusan kayak gini, dan gue akan terus jadi anak baru, dan akan terus diperbudak sama senioritas ya kan. Nah akhirnya di situ gue coba untuk konsisten 1 tahun, dan memang kebetulan di pekerjaan itu ada jenjang karirnya walau gajinya kecil. Akhirnya gue bisa sampai naik jabatan. Alhamdulillah gue dari gajinya kecil ya, gue bisa nyaingin ya orang yang lulusan sekolah universitas lah. Itu pada waktu itu ya. Cuman ya salahnya gue juga sih, gue ngundurin diri gitu. Tapi ya itu cuman inspirasi aja guys. Maksudnya tuh kita tuh ya harus berusaha terus ya kan. Iya benar. Jangan pantang menyerah. Pokoknya penonton Sari Jenius itu harus fight. Maksudnya apa? Ya harus, mereka tuh menjalani hidup itu harus fight. Jangan cengeng, jangan lemah guys. Jangan bangkit lemah, guys, bangkit. Sekali-sekali boleh lemah, cuman harus ayo termotivasi. Apalagi nah, ngopi lah, ngopi. Karena semua manusia itu nggak luput dari apa sih namanya, keterpurukan gitu. Maksudnya Betul. pasti ada aja gitu. Ada pasti Masalah itu di mana-mana pasti ada. orang hidup. Iya. Pasti ada. Kalau kita tidak bisa memanage masalah itu ya udahlah. Maksudnya harus bisa gitu. Kalau ada masalah ya jangan kabur dari masalah gitu. Lu harus hadapin gitu. Ya tapi gini ya, kalau memang Apa? harus, jadi gini, kayak mungkin gue ngadepin ada masalah gitu kan, kayak gue, tapi gue nggak bisa gitu untuk lanjutin, gimana ya? Mungkin ya kalau udah mentok ya guys, udah mentok nih, kita juga kan ada ininya kan, ada batas. batas juga, kita kan punya keterbatasan juga kan sebagai manusia kan. Jadi kalau kita udah mentok misalkan nih, ya udah nggak apa-apa lah, kita melakukan hal yang lain. Intinya tuh tetap berusaha gitu. Lah iya, maksudnya Nah, iya. kita berusaha dulu. Iya siap. Kalau udah mentok nih, udah nggak bisa apa-apa, ya udah gitu. Iya benar. Gue cuman segitu bisanya gitu. Enggak lah, terus berusaha. Maksudnya dalam tadi kita ceritain itu loh. Oh iya, maksudnya betul. Iya betul. kalau masih bisa ya bangkit gitu. Ya berarti lu harus terima kasih banyak tuh sama Om Deddy. Om Deddy Kobuzer ya, yang udah menginspirasi adik saya. Thank you. Ya gue yakin sih bukan lo doang sih mungkin yang terinspirasi. Banyak sih. Mungkin banyak ya. Cuman ya setiap orang mungkin cara pandangnya beda-beda, cara menjalaninya juga beda-beda. Mungkin dengan konsep yang udah dikasih Om Deddy, jadi kayak itulah. Jadi kita itu yang kita jalanin ya kan. Jadi begitulah motivasi diet gua. Jadi ala kadarnya lah, yang penting gua berhasil gitu. Jadi, nah ini dia guys, keterbatasan itu bukan Suatu halangan. bukan jadi penghalang untuk kita bisa terus maju, bukan jadi halangan buat kita untuk
ya udahlah, kadang bayangan itu nggak seseram kenyataan. Nah. Bener nggak sih? Nggak, gue pernah denger lu bilang kayak gini. Lu kalau nggak mencoba, lu nggak akan tahu hasilnya apa. Nah itu, karena memang bener. Jadi ada dua jalan. Ada dua jalan. Yang pertama gini, kalau misalkan nih ya, lu nggak coba ya kan, lu itu nggak bakalan tahu apa-apa, nggak bakalan tahu hasilnya. Iya betul. Tapi kalau lu mencoba ya kan, ada dua kemungkinan. Yang satu lu bisa berhasil, yang satu lu gagal. Nah, betul. Setiap kali lu mencoba, itu akan selalu ada dua kemungkinan. Iya betul. Coba berhasil, gagal. Coba lagi, berhasil, gagal. Coba lagi sampai lu bisa berhasil. Dari kegagalan itu kita harus Belajar. nice. That's people. right. Oh no. Good. Nah, kita jadi dari kegagalan itu kita belajar, jangan sampai kita wah, gue pernah ngelakuin ini, tapi gue begini nih, gue pernah ngelakuin ini, gue begini. Jadi jangan diulangin lagi ya kan. Iya. Kita harus lebih ada perubahan lah di setiap ininya, di setiap kita melakukan hal-hal itu ya kan. Ambil positifnya ya kan. Iya, memang betul. Jadi segala sesuatu hal itu kita harus mengambil hal positifnya gitu. Dari kejadian yang buruk sekalipun itu pasti ada hal positifnya. Dan dari kita nanti kalau Enggak, kalau misalkan punya usul ini bagusnya digimanain gitu. Komen aja komen kalau punya usul. ya kalau Ya kan, kalau ada usul. kalau yang punya usul gitu kan, misalkan bang, lu palanya botakin aja bang gitu kan. Jangan. Kok jangan? Nggak, misalkan ini kan, atau bang, lu nggak usah pakai tangan deh bang. Sini aja bang. Atau misalkan, bang itu alis lu dibotakin gitu. Jadi Biar bisa lihat tuyul gitu. iya gitu-gitu kan. Jadi nanti mungkin bisa kayak gitu juga. Jadi apa namanya tuh, usulan yang usulan yang bagus, mungkin nanti bakalan dapet cuan dari kita ya kan. Cuannya itu nggak seberapa, cuman yang penting itu kita saling mendukung, saling berkolaborasi apa? Kasoblok Rosari. Berkolaborasi, sorabi, Kolabrosa. kola sobari hangat. Kolaborasi. Iya, berkolaborasi itu. Kolaborasi. Iya. Berkolaborasi ya itu. Jadi kita bisa berkolaborasi supaya kita bisa saling mensupport gitu kan. Kita bisa saling mensupport. Channel inilah. Ya, jadi kita biar bisa inilah ya kan, kita bisa biar lebih intens lagi ya kan. Gitu. Karena kalau tidak disupport kalian, mau disupport sama siapa lagi gitu Iya, ya kan. kita bukan apa-apa. Betul sekali. Emang kita apaan? Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih guys, terima kasih untuk para Sari Genius. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. dilapangkan rezekinya, yang like, yang subrek, yang komen, mudah-mudahan dilancarkan permasalahannya. Amin. Kan? Amin. Dibanyakin rezekinya, pokoknya disuksesin lah, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini. Iya. Tolong bantu komen, share, like sebanyak-banyaknya. Iya. Dan selamat menikmati cerita ini, guys. Terima kasih. Oke, thanks for watching.